Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia. Masih berbahagia Pak ya? Masih sabar? Iya, tadi harus sabar ya. Sebentar lagi insya Allah kita selesai. Alhamdulillah ya, kita di sini lagi setelah kemarin di Hadiqah. Ya, nanti mungkin sesekali di Hadiqah, sesekali di sini gitu kan, biar tambah semangat, ganti suasana dan semakin sabar gitu ya, insyaallah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid yang pekan lalu kita sudah membahas tentang yaitu cerita dari orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Mereka mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tempe ini. Maksudnya apa ini? Masya Allah. Tempe, kalau kita hidup di Indonesia, tempe adalah lambang dari kesabaran. Ya. Makan sama tempe tahu kita harus sabar gitu ya. Kalau di sini ini adalah lambang dari kemewahan. Masya Allah. Ini kalau dirupiahkan harganya 40.000 ini. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan. Ada yang mau bacakan? Silakan. Bab 41 ya? Dibaca aja silakan Pak ya, karena di kitab saya nggak ada tulisan nomornya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat 83. Lanjut. Dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang. Ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. Lanjut. Aku bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini. Menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kita. Ya, cukup. Terima kasih, Masya Allah. Di bab yang sekarang kita bahas, bab 41, tadi sudah disampaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Dan aktsaruhumul kafirun, sebagian besar mereka adalah kafir. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama, ya, dikatakan oleh Mujahid, ya, salah seorang syekh tafsir, ya, muridnya sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, huwa qaulur rajuli hadza mali
wa warithuhu an abai. Ayat ini cerita tentang yaitu seorang laki-laki yang mengatakan, ini adalah hartaku. Harta yang saya miliki ini adalah warisan dari nenek moyang. Jadi ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang kafir ya mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta yang banyak, tapi mereka mengingkari bahwasanya itu dari Allah. Mereka itu kebanyakan adalah kafir. Mereka mengatakan apa? Ini adalah dari hasil usaha saya. Ini adalah dari warisan nenek moyang. Ya, ini adalah warisan dari nenek moyang. Wa qala Aun bin Abdillah yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Aun bin Abdillah ya, beliau salah seorang ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ini ya masih ada kaitannya ya dengan tafsiran ayat surat An-Nahl ayat 38 ini, laula fulanun lam yakun kadza. Seandainya bukan karena fulan itu tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini kalau nggak ada Pak Abdul Wahab, ini nggak ada ini pengajian ini. Kalimat seperti itu kira-kira. Jadi poinnya pada pembahasan kita kali ini adalah menyandarkan sebuah nikmat bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada makhluk. Dalam artian, ini kalau nggak ada Pak Abdul Wahab, kalau nggak ada Pak Maimun, pengajian ini bubar, ini nggak ada. Ini kalau nggak ada Ustadz Ahmad Hawasi, bubar ini pengajian. Gitu ya. Kalimat seperti itu benar nggak Pak? Iya. Hah? Iya, kalau nggak ada yang ngajar, dakwah itu adalah Allah yang menjaga. Nggak ada Budi, nggak ada Ustadz Ahmad, nggak ada Ustadz Setiawan, nggak ada Ustadz siapapun, masih akan tetap tegak. Ya, menyandarkan sesuatu. Wah, kalau nggak ada saya, ini nggak bisa. Wah, ini kalau nggak ada fulan nggak bisa. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Yang kita bahas adalah kalimat seperti itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 38 itu, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengetahui nikmat Allah, tapi dia mengingkari bahwasanya itu dari Allah. Ya. Punya banyak harta, kemudian apa? Mengakui, ya ini karena dari hasil usaha saya. Ini adalah karena dari warisan nenek moyang. Mendapatkan keselamatan. Wah, ini karena ada fulan. Kalau nggak ada fulan, maka tidak mungkin akan bisa terjadi seperti itu. Wa qala Ibnu Qutaibah, ya, beliau juga seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan, hadza bi syafaati alihatina. Yaitu apa? Mereka ketika mendapatkan ada sesuatu keberuntungan, orang-orang Quraisy mengatakan, ya ini adalah karena syafaat, ya karena bantuan pertolongan dari Tuhan-Tuhan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna keseluruhan dari pembahasan ini, ayat-ayat ini adalah bahwasannya orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman itu ya'tarifuna bini'amillahi allati addadaha alaihim. Bahwasanya orang-orang Quraisy itu dulu mereka mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Seperti tadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 38. Bahwasanya itu semua dari Allah. Tetapi apa? Mereka mengingkari penyandarannya, ya. Mengingkarinya. Kemudian dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sandarkan karena Tuhan-Tuhan mereka, kita tahu di lingkungannya, di kehidupan orang-orang kafir Quraisy ada beberapa sesembahan-sesembahan, ya, Tuhan-Tuhan yang dianggap memiliki kekuatan, ya. Selain Allah itu ada dikenal, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada apa lagi?
Hah? Hah? Manat. Nah, yang pertama jawab manat siapa nih? Dapat tempe nih? Ayo, Pak siapa namanya? Pak Sahman. Ayo, Fadal, Masya Allah. Ini dapat hadiah mewah ini. Masya Allah. Jadi, ya, silakan Pak. Masya Allah. Orang-orang Quraisy dulu, mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Nah, ketika mendapatkan satu buah nikmat yang Allah berikan, kemudian mereka anggap, oh ini adalah karena Manat, oh ini karena Hubal, oh ini karena Lata, ini karena Uzza, ya, disandarkan kepada mereka atau juga disandarkan kepada nenek moyang, ya. Ini kakek-kakek kita, ini semuanya seperti ini. Nah, maka kita bisa mengambil pelajaran di dalam apa yang sudah kita baca ini, bahwa orang-orang Quraisy mereka mu'tarafuna bi tauhidir rububiyah. Mereka itu mengakui adanya tauhid rububiyah. Kita tahu orang-orang Quraisy, ya, mereka kalau ditanyakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ayaqulunallah. Kalau seandainya engkau katakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan bahwasanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Mereka mengatakan Allah. Tapi kemudian pada prakteknya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu ketika mendekatkan diri kepada patung, yakin nggak mereka itu beribadah kepada zat patungnya atau bukan? Iya, kenapa? Sebagai perantara. Bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit? Iya, karena kesolehan mereka dulu, orang-orang yang dianggap sesembahan ini adalah mereka dulunya adalah orang-orang yang dianggap soleh, kemudian dijadikan perantara, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang Quraisy mengatakan, kita enggak ibadah kepada mereka, kita enggak menyembah mereka, tapi apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kita harus melalui ini. Nah, yang jawab tadi dua orang ya, Pak siapa? Pak Haji dan Pak Naim. Ya, tapi tempenya satu nih, gimana nih? Ada ini Al-Quran dibagikan juga ini. Al-Quran dibagikan juga. Masya Allah. Iya, ada yang mau tempe, ada yang mau ini. Mau dunia atau mau akhirat? Ini satu kali makan habis. Ini sampai bisa dibawa ke Indonesia sampai tua nanti. Masya Allah, ini kenangan dari Jaliat Suwaidi ini dulu ngaji dapat hadiah ini. Masya Allah, bisa diajarkan. Mau dunia atau mau akhirat? Silakan. Bingung ya? Bingung ya? Oh begitu, boleh. Monggo silakan Pak. Ya, monggo silakan, nggak apa-apa ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Ini apa namanya dari panitia. Bukan berarti yang milih tempe berarti lebih mengutamakan dunia, bukan ya. Tapi di sini ada mushaf lagi. Ini buat dibagikan juga. Kalau misal mau ditukar juga boleh, tapi kalau mau tetap tempe juga nggak apa-apa. Ya, karena di rumahnya sudah ada Al-Quran terjemahannya, jadi bisa memilih yang lain. Oke? Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui tauhid rububiyah dalam artian mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Tapi kalau gilirannya beribadah malah menjadikan perantara-perantara tadi, patung-patung. Jadi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu dia bentuknya macam-macam ya. Kalau Bapak-bapak ada kesempatan datang ke Museum Nasional, itu disebutkan di sana ada beberapa replika berhala itu, ya ada Uzza gitu, ada Lata.
itu bentuknya tidak semua patung ya. Ada yang seperti dia ma'bad, yaitu dari kuburan gitu seperti itu. Nah, kemudian mendekatkan dirinya di situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tadi juga kita bisa mengambil pelajaran wajibnya menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ya, dan juga peringatan untuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Kenapa? Karena syirkun fir rububiyah itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ya, pengajian masih tetap terus berjalan. Masya Allah, semangatnya teman-teman. Ya, semangatnya ustadz-ustadz yang masih istiqomah. Jamaah juga tetap. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, ya iya ini semua adalah karena saya. Coba nggak ada saya, bubar ini pengajian. Ya, jangan sampai berbicara seperti itu. Kenapa? Karena kita semua ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ya lafaz mengucapkan satu kalimat, kita terlarang untuk menyandarkan sesuatu bahwasanya kalau nggak ada saya ini akan bubar. Ini semuanya adalah karena saya. Maka kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah. Ada orang yang bersemangat. Misalnya ada Pak Abdul Wahab, ada Pak Luki, ada Ustadz Ahmad, Ustadz Setiawan, Ustadz Elvin, dan yang lainnya, sehingga masih tetap berjalan. Jadi kita tetap ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak, satu hadis lagi ini. Ini karena waktunya udah. Ya, sudah selesai? Ya, lanjut satu hadis lagi sambil menyelesaikan ini satu lagi, Pak. Abu Al-Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir dan seterusnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ia mengatakan, hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nahkodanya tangkas dan sebagainya, yang sering keluar dari ucapan orang-orang lain. Ya, terima kasih. Di bagian akhir dari bab ini membawakan satu riwayat dari Abu Abbas, yaitu satu buah hadis ya yang menerangkan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, yaitu ada hambaku, ini kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia di pagi hari ada yang beriman dan ada yang kafir. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan contoh, orang yang dia beriman adalah ketika turun hujan, dia mengatakan mutirna fi fadlillah. Ya, kita diberikan hujan ini karena fadlillah, yaitu karena keutamaan dari Allah. Maka dia adalah seorang yang mukmin. Tapi kalau misalnya dia mengatakan mutirna binaui kaza wa kaza, kita ini turun hujan ini karena adanya bintang ini dan bintang itu ya, karena karena sudah waktu ini, sudah nasib kita ini bagus apa gitu ya, maka itu adalah disebut kafir ya. Artinya dia mengingkari nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini jadi pelajaran juga bagi kita. Di mana tadi sudah dibacakan, ada sebagian salaf yang mengatakan seperti ini. Ketika angin bagus ya, dan juga nahkodanya hebat, maka perahu yang jalan itu dia lancar dan selamat sampai tujuan. Maka orang-orang mengatakan kanatir rih thayyibah wal mallahu hadiqan. Ya, selamat perjalanan ini karena apa? Karena anginnya bagus, kemudian nahkodanya juga hebat, sehingga kemudian selamat. Ini kita bisa sampai ke Mekah ini kenapa? Karena supirnya hebat, mantap, tidak ngantukan di jalan sehingga sampai ke Mekah. Ya, maka
yang demikian adalah keliru. Kenapa? Ya karena mestinya yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah alas salama. Ya kemudian ya kita baru mengucapkan ya karena Masya Allah supirnya diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa selamat. Tentunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hal ini ada penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan, ya Mufti Arab Saudi saat ini. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan penghukuman ya nisbat nikmat tadi, ini karena fulan maka harus ada perincian. Yang pertama dihukumi sebagai syirik kecil, yaitu ketika kita mengatakan ya semua ini karena saya misalnya, ya semua ini karena Pak Naim ini. Kalau nggak ada Pak Naim, pelajaran tauhid ini gagal semua karena nggak ada yang mau baca gitu misalnya. Kalau meyakini bahwasanya Pak Naim ini hanya sebagai sebab, ya maka ini masuknya adalah syirik kecil. Tetapi kalau meyakini bahwasanya ya Pak Naim ini adalah ya sesuatu yang artinya bukan hanya sebab, tapi ya semuanya karena dia gitu ya, bukan karena Allah. Tapi ini masuknya adalah syirik akbar. Ya, jadi perlu kita perhatikan, ya waspada kalimat-kalimat seperti ini, apalagi misalnya terkait dengan penyombongan diri. Ya semua ini karena saya misalnya, ya, semua ini karena fulan, semua ini karena si A dan si B. Maka itu perlu kita waspadai sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jangan sampai tauhid kita tercoreng, tauhid kita rusak, ya sehingga kemudian kita mendapatkan musibah yang besar. Kenapa mendapatkan musibah yang besar? Ya karena tauhid itu adalah inti dari segala ajaran Islam. Kalau intinya rusak, maka khawatirnya semuanya dapat rusak. Ya sehingga kalau kita mendapatkan suatu, kita turun hujan, alhamdulillah, mutirna bi fadlillah. Kalau misalnya kita sampai di sebuah tempat, alhamdulillah alas salamah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan ya semua ini karena saya ini kaya ya karena saya ini bisa bangun rumah, punya usaha yang besar karena saya lama kerja di Arab Saudi 20 tahun gak pulang sehingga saya menjadi orang yang paling kaya di kampung. Ya, itu adalah tidak diperbolehkan seperti itu. Maka yang kita wajib ucapkan adalah alhamdulillah atas nikmat dari Allah sehingga saya bisa mendapatkan rizki yang banyak. Atas nikmat dari Allah saya bisa membeli mobil Pajero, punya rumah yang mewah, ya punya tanah sawah 10 hektar, kebunnya 20 hektar. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya apa Pak pada kesempatan kali ini? Ya. Pertama kali menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan ini adalah karena usaha saya, hasil saya. Ya, kita hanyalah manusia, kita diberikan rizki oleh Allah. Ya, kita diberikan rizki oleh Allah. Silakan Pak, ini masih ada satu, bisa diambil. Ya, bisa untuk dibaca. Ini hadiah akhirat ya. Hadiah akhirat lebih utama dari sabun yang biasa dibagikan dan anggur. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan jadi bekal. Ya, Masya Allah, karena waktunya sudah habis dan ya pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh ustadz-ustadz yang sudah lebih dahulu maju ke depan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kekhilafan diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.